Mark S. Brownlee, seorang konten kreator yang sebenarnya sangat-sangat clean lah ya, hampir nggak ada masalah hidupnya. Perdebatan yang dihasilkan di internet pun nggak terlalu yang gimana-gimana. Yang intinya kelakuannya dia tuh nggak bisa disamain kayak, let's say, Jake Paul, Logan Paul, atau Johnny Somali. Ya dia cukup green flag lah kalau kata anak TikTok sekarang. Tapi lagi-lagi sepertinya dia kena sebuah masalah yang cukup bisa membuat dia masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Jadi apa yang terjadi sih sama Mark S. Brownlee? Kenapa tiba-tiba internet kembali nggak suka sama Mark S. Brownlee? Apa yang sebenarnya terjadi sama beliau? Jadi suatu hari Marquez upload video lah. Ya seperti biasa video-video teknologi. Seperti yang bagaimana kita tahu Marquez ini adalah konten kreator yang kayak ngomongin berbagai macam teknologi. Dari hardware, aplikasi, bahkan sampai bocoran-bocoran serta hal-hal unik yang biasanya dia bongkar-bongkar sama teknologi. Bukan cuman review, bukan cuman perbandingan, tapi juga bahkan sampai bahas ekonominya. Makanya menurut gue Marquez ini adalah orang yang emang cocok banget buat ditonton. Apalagi buat kalian yang suka ngomongin teknologi. Ya emang dia tahu bidangnya, dia ngerti bidangnya, dan dia emang keren lah ngomongin itu. Tapi ternyata dia akhir-akhir ini kena masalah, dan masalahnya yang memang sesuatu yang ya ini mah udah agak-agak kurang sih. Tapi sebelum itu, tahukah kalian bahwa gue udah ngomongin Marcus Brandy sebelumnya di video yang kayak gini, yang sebenarnya dia itu tuh masalahnya menurut gue bukan masalah yang kayak gimana-gimana, tapi intinya dia itu adalah orang yang suka mengkritisi. Seperti yang tadi kalian udah denger gitu kan, kalau dia tuh suka mengkritisi brand, software, aplikasi, handphone, teknologi keluaran ini, teknologi itu, ada Kickstarter ngomongin teknologi ini, pokoknya dia kritis banget deh. Sampai akhirnya dia sendiri ngeluarin produk nih, buatan dia sendiri nih, bukan disponsorin, bukan apa, dia sendiri bangga sama produk aplikasi yang dimana ternyata aplikasinya itu adalah aplikasi wallpaper yang sangat-sangat overpriced. Tulang dan derita sih, pertama ada beberapa hal yang emang bisa diangkat gitu sebagai sebuah masalah, kayak sebuah aplikasi wallpaper tuh kok bisa minta banyak izin gitu. Lu tau gak sih yang kayak lo handphone gitu kan, baru install aplikasi apa gitu kan, aplikasi yada-yada gitu, terus kayak minta permission apa-apa segala macem. Nah dia ini aplikasi wallpaper, aplikasi ganti wallpaper, tapi bisa minta nge-track gitu, kayak handphone lu kemana aja, ini punya siapa, terus akses ke folder, akses ke ini, yada-yada, akses ke kartu keluarga lu mungkin, I don't know. Tapi intinya adalah banyak orang mengkritisi yang menurut gue itu poinnya valid banget gitu. Ngapain aplikasi wallpaper kok minta izin banyak banget nih gitu loh, allow me to do this, that, and dot. Kalau yang soal harga sih kayak ya udah lah ya, cocok-cocokan, mungkin emang dia tahu gitu banyak fanboynya yang mungkin ngefans sama dia sehingga dia rela-rela aja untuk pakai, atau mungkin ini kesempatan juga untuk dia ngasih tahu ada loh opportunity aplikasi berbayar ini worth it apa enggak. But again, karena gua nggak download dan belum bisa di-download di luar Amerika kalau nggak salah, nggak tahu sekarang. Panel artsnya Marcus Brownlee ya intinya ada kritikan validnya lah. Tapi ada sisi positifnya juga gitu kan, ada wallpaper gitu kan yang kayak ini gambar dari mana, lumayan ambil-ambil aja. Ya dia memberikan kesempatan lah untuk para artis wallpaper itu untuk mendapatkan ya uang lah dari apa yang udah dia kerjakan. Tapi situ ada masalah lagi tuh. Pokoknya nonton dulu ya videonya yang gitu deh. Kalau nggak panjang penjelasannya masuk ke video yang tadi. Dan intinya itu adalah hal yang menurut gue masih bukan sesuatu yang kayak meledak banget gitu loh, kayak wah parah gitu, wah Johnny Somali nih. Enggak. Gue rasa salah kalau kita tuh menempatkan dia tuh di ranah Johnny Somali. Namun di kasusnya yang sekarang ini udah mulai mengarah ke sana. Sebuah tindakan yang menurut gue juga udah cukup berlebihan dan jelas-jelas sangat-sangat melanggar aturan. Jadi di suatu hari dia bikin video baru tentang upgrade barangnya, gimana cara dia syuting, yada-yada. Tapi di salah satu video dia memamerkan sebuah cam yang dimana dia lakuin dengan cara pakai mobil super cepet. Gue nggak tahu mobil apa, entah Lamborghini, entah mobil McLaren, gue nggak tahu. Sorry, gue nggak ngerti mobil-mobilan super fast. Gue bahkan nggak punya motor, jadi kayak luxury otomotif tuh gue bener-bener taunya ya beberapa doang gitu. Jadi ngelihat interior dalamnya tuh gue kayak apa ini, gue nggak tahu gitu. Tapi mungkin buat lu pada yang jago banget otomotif, ngelihat interior langsung tahu wah ini mah ini no gitu ya. Jadi gas, tulis di kolom komentar di bawah nih ya, ini mobil apa. Jadi intinya dia mau bikin test shot gitu lah. Dia naik mobil terus direkam, terus ya udah direkam gitu. Ya kayak ya udah biasa aja gitu kan. Nah buat kalian mungkin kayak oh ya udah gitu kan, ada masalah apa nih, apa lu iri dia punya mobil lo? Enggak no, apa karena gimana nih lu nggak bisa ngebut-ngebutan terus dia bisa, lu nggak suka no gitu. Pertama bukan masalah gua nggak iri sama orang punya mobil cepet kenceng gitu ya, maksudnya kayak ya udah gitu. Masalahnya adalah ternyata kalau kalian nggak melihat, dia itu baru saja melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan, yaitu speeding, alias menggunakan mobil di tempat yang nggak seharusnya dengan keadaan yang super cepat, dengan kecepatan yang melebihi batas dan membahayakan. Ini cuplikan di mana apa aja yang dilanggar. Seperti yang kalian lihat tadi ada sign yang bilang kalau itu 35 batas kecepatan. Sorry, gue nggak bisa matematika Amerika ya, jadi gue nggak tahu 35 itu berapa kilometer per jam kira-kira. Silahkan tulis komentar di bawah. 35 miles
itu berapa kilometer per jam, berapa kaki, berapa inch, gue nggak ngerti. Yang pasti intinya dia melebihi 35 tersebut. Tahu dari mana? Itu ada angka di kanan. Yang mana terlihat jelas di situ angkanya bahkan sampai menyentuh angka 90-an. Bayangin lu mesti 35 ya, nggak boleh lebih dari 35, lu nyentuh 2 kali lipat lebih 96. It's too much. Dan lebih parahnya bisa kita lihat di situ ada banyak banget pelang-pelang yang mengasih tahu kalau misalnya itu berbahaya. Seperti pelang yang ini dikasih lihat bahwa hati-hati, ini zona yang banyak anak-anak. Slow, Wallace bro, chill, like jangan ngebut-ngebut, banyak anak-anak, bahaya. Dan dia malah melakukan 96 mph. mph tuh miles per hour kalau nggak salah ya. Dan dimana di sini cuma boleh 35. Jadi ini jelas banget ya meme broke out in 4K gitu ya, yang dimana bener-bener dia melampaui batasnya plus ultra banget di sini, melewati jalan yang cuma boleh 35 mile per hours. Yang jelas-jelas zona ini adalah zona yang banyak anak-anak. Mau tau nggak yang kocaknya? Mungkin kalian sempat lihat tapi gue kasih lihat lagi nih. Oke, buat kalian yang nggak kelihatan, ini gue kasih tahu nih tuh. Jadi kecepatan yang sebenarnya itu dia berusaha blur. Jadi kecepatan di apa sih namanya tuh, meteran-meteran kecepatan depan mobil, maaf nggak tahu. Aduh, komen di bawah, maaf banget. Ya ampun, gue beginian agak zero nih. Jadi dia pura-pura ngesensor biar nggak ketahuan kecepatan dia berapa. Tapi sepertinya dia abis ini akan marahin editornya karena editornya lupa ya. Editornya lupa kalau dia harus ngesensor juga gambar yang ini, tulisan yang 90-an ini, karena ini juga tulisan kecepatan tapi ada di passenger seat. Sorry, gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada di passenger seat. Mungkin buat yang ngerti mobil-mobilan paham gitu, kok bisa ada begini, bisa ada begitu. Yang intinya adalah dia kayak Loki udah tahu kecepatan dan dia berusaha untuk nyensor, tapi nggak selesai sensornya, harusnya ngesensor di tempat lain juga. Literally broke out in 4K banget ini. Yes, memang faktanya adalah tidak ada siapapun, bahkan anak kecil yang kelindes, ketabrak, kesenggol, keserempet ya. Aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa, tapi pertanyaannya jadi nggak apa-apa kalau nggak terjadi apa-apa. Peraturan adalah peraturan kan? Jadi orang-orang tuh di internet tuh banyak yang protes, kok dia nggak kenapa-napa, kok dia tidak mendapatkan ganjaran, hukuman, akibat, sebab akibat dari yang dia lakukan itu kayak ya udah. Itu yang orang-orang nggak suka. Jadi kita boleh dong ngebut-ngebutan selama nggak ada yang celaka. Nah, mindset seperti ini kan berbahaya. Peraturan itu kan diciptakan untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi. Ya kalau misalnya lakuin aja dulu sampai nggak ada korbannya sih, ya kacau dong. Jadi gitu orang-orang keselnya. Kenapa internet kesel sama si MKBD ini? Kok bisa lu begitu? Dan yang makin bikin orang sebel adalah respon dia terhadap kritikan netizen terhadap jelas-jelas kelakuan dia yang melanggar peraturan. Dia cuma bilang kayak, ya udah gua cut adegan yang dimana gua ngendarain kendaraan gitu. Obvious banget kan ini nggak ngasih apa-apa ke video gitu. Gue dengerin feedback kalian kok, bahkan di sponsored video. Oke, dia akhirnya nge-cut bagian itu karena itu hal yang tidak baik. Tapi ya itu masalah berikutnya, kayak problemnya bukan netizen minta itu di-cut apa enggak, tapi apakah lu tahu kalau lu itu melanggar peraturan. Bukan itu add nothing to the video atau ngasih sesuatu ke video. No, lu melanggar peraturan. That's a talking point. Tapi dia malah bikin kayak gitu. Dan akhirnya netizen jadi kayak, ya nih orang kenapa? Kan kemarin-kemarin nih orang keren, nih orang juga ngejawab kritikan cukup keren. Bagaimana dia merespon netizen-netizen yang juga mengkritisi video-video dia tuh cukup keren. Tapi kok sekarang dia kayak, why you like this? Nah, jadi disitulah netizen mulai kayak kurang suka lagi sama Mike House Brandley. Padahal yang kemarin di aplikasi itu yang wallpaper itu udah kayak udah oke nih. Terus tiba-tiba kok kayak gini gitu loh. Gue pikir lu YouTuber yang aman, YouTuber yang oke, advertising friendly, tidak melanggar peraturan, tapi ternyata lu kebut-kebutan juga. Apalagi kalau kita ngomongin Amerika itu bener-bener kebut-kebutan itu parah banget kalau kalian nggak tahu. Banyak banget kasus kebut-kebutan di Amerika, korbannya banyak, dan bahkan salah satu konten kreator udah gue bahas kan yang dia kebut-kebutan sampai mobilnya kecelakaan. Si Jack Dorothy ini thumbnailnya yang kayak gini kalau kalian belum nonton kan, itu kan bener-bener bahaya. Jadi membiasakan atau membiarkan kebut-kebutan ini tuh sesuatu yang agak kurang sangat suka banget sama orang Amerika, bahkan sampai ada orang yang kehilangan nyawa gara-gara ini, mungkin keluarga, sahabat, rekan-rekan. Dan si Marques Belando bilang, oh iya, gue cut videonya karena add nothing to the video. Disitulah akhirnya konflik yang makin mencuat. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah boleh selama nggak kecelakaan? Buat gue sih itu kalau misalnya lu bilang boleh agak bermasalah sih lo sama gue, kayak why? Jelas-jelas kebut-kebutan bahaya. That's it, man. Tapi gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Sama kasih tahu juga itu jadi mobilnya mobil apa kalau kalian bisa tebak dari interiornya. Terus kayak tadi 35 km itu miles per hour itu berapa kilometer per jam. Dan koreksi-koreksi lain kalian silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator kayak gini dan di luar Indonesia dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.